Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati rekan-rekan sekalian, kita pada malam hari ini berada pada pertemuan yang ke-13 ya, pada pembacaan kitab Al-Istifta'at An-Nas atau Fatwa Kemasyarakatan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kita saat ini sedang membahas persoalan-persoalan hukum ubudiyah atau ibadah, persoalan-persoalan yang merupakan bab hukum ini merupakan bab ketiga ya dari bab yang sebelumnya soal akidah, kemudian suluk dan tazkiyah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini di halaman 113 ya. Di halaman 113 pertanyaan nomor 302. Setelah pada minggu yang lalu kita sudah membahas sejumlah persoalan tentang zakat ya. Minggu lalu kita sudah membahas persoalan-persoalan zakat. Pada minggu ini atau pada malam hari ini kita akan membahas persoalan terkait dengan puasa ya, dan salah satunya adalah tentang alat-alat musik tadi ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Musta'an. Yang pertama di halaman 113 pertanyaan nomor 302. Jadi ini ada penanya yang melakukan klarifikasi karena penanya melihat ada sedikit kontradiksi antara yang disampaikan oleh beliau dalam sebuah fatwa dan dalam kesempatan yang lain beliau menyampaikan hal yang sedikit berbeda menurut penanya, sehingga si penanya ini melakukan klarifikasi ya, menyampaikan klarifikasi. Pertanyaannya adalah terkait dengan yang digabungkan dengan qadha puasa Ramadan. Mungkin bagi sebagian orang biasanya ini mungkin agak lazim dilakukan ya, di mana puasa Syawal itu biasanya digabungkan dengan qadha puasa. Ini hukumnya seperti apa? Dalam sebuah fatwanya, beliau mengatakan bahwa sebuah amal itu tidak diperbolehkan atau tidak sah menggunakan dua niat dalam satu perbuatan. Misalnya, ya contohnya puasa Syawal dan puasa qadha. Itu kan dua perbuatan yang berbeda. Puasa Syawal itu sendiri, puasa qadha itu sendiri, gitu. Nah, sehingga ini tidak sah hukumnya kalau digabungkan karena itu dua amal yang berbeda, itu. Kecuali kalau sebuah perbuatan itu laisa maqsudan lidzatihi. Laisa maqsudan lidzatihi itu bukan entitas tersendiri. Contohnya seperti sholat yang dicontohkan oleh beliau di sini adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu pokoknya orang baru masuk masjid, kemudian melakukan sholat itu dinamakan sholat tahiyatul masjid. Sholat apapun yang dilakukan. Jadi misalnya masuk masjid langsung qobliyah, misalnya qobliyah zuhur atau qobliyah asar, maka yaitu tahiyatul masjid. Itu. Karena tahiyatul masjid itu sholat sunnah mutlak. Laisa maqsudan lidzatihi, bukan entitas tersendiri. Tapi kalau puasa Syawal itu kan maksudun lidzatiha gitu. Maka digabungkan itu tidak boleh. Itu dalam satu fatwanya. Tapi dalam fatwa yang kedua, beliau mengatakan bahwa yajuzul jam'u baina syiyami sittatin min Syawal wa syiyamil qadha. Boleh menggabungkan antara puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa qadha. Ini kan seakan-akan kontradiksi ya. Nah, sebenarnya bagaimana gitu penjelasannya? Ini klarifikasi. Nah, jawaban beliau adalah sebetulnya tidak ada pertentangan. Laisa fil amri tanaqudun.
Fasu'alu kana an imkani jam'i shaimi baina tahalluli minal qada'i sabiti fi dhimmatihi wa ajri siyami sittin min Syawal. Wal jawabu huwa anna niyata qada'i shaumi sabiti fi dhimmati sahihatun in qarana shaima biha niyata siyami sittin min Syawal. Nah, jawaban beliau begini. Jadi niat qada puasa yang menjadi tanggungannya dia ya itu sah kalau seandainya dibarengkan dengan niat puasa Syawal. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah mendapatkan dua pahala, maksudnya pahala puasa qada dan juga dapat puasa 6 hari bulan Syawalnya atau tidak. Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu. Nah, terkait hal ini itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa puasa sunnahnya tidak dapat pahala puasa sunnahnya gitu. Tapi qadanya sah gitu. Ada ulama yang mengatakan begitu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan dua-duanya dapat, qada puasanya dapat, pahala qada puasanya dapat, pahala puasa Syawalnya juga dapat gitu. Itu jadi kalau soal keabsahannya jelas sah. Puasa ini jelas sah. Puasa yang diniati untuk qada dan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Tapi ulama berbeda pendapat apakah hanya mendapatkan pahala qadanya atau mendapatkan puasa Syawalnya juga. Nah, ini yang menjadi perbedaan di antara para ulama fikih. Jadi intinya gimana? Intinya itu perbedaannya di soal keabsahan menggabungkan dua entitas ibadah tadi, bukan pada keabsahan niatnya. Kalau soal niatnya jelas sah, nah gitu. Dan puasa qadanya juga sah gitu. Oke, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya di nomor 304 adalah soal was-was. Jadi ada penanya yang menyampaikan, saya ini menderita was-was dalam hal bersesuci dan dalam hal sholat. Itu. Begitu juga dalam muamalah sehari-hari, pokoknya serba was-was. Jadi ini sebuah penyakit ya, penyakit was-was itu. Mungkin teman-teman kalau saya dulu yang pernah di pondok itu ini penyakit yang ya dialami oleh santri ya. Beberapa santri itu ngalami. Kadang ada yang wudhu itu setengah jam belum selesai. Wudhu itu setengah jam belum selesai. Saking beratnya penyakit was-wasnya itu. Sudah selesai basuh kaki, ragu. Tadi tangannya dibasuh apa enggak ya? Itu. Seperti itu ya. Parah sekali. Takbiratul ihram itu sampai imamnya mau salam, takbiratul ihramnya itu belum selesai-selesai. Allahu Akbar, ragu gitu. Tadi niat atau belum? Pas apa enggak itu. Pokoknya terus diulang lagi terus. Ya, ini saya dulu ngalami beberapa teman yang punya penyakit seperti ini, was-was ya. Tapi dalam kitab-kitab fikih katanya kalau ragu itu disuruh ngambil yang sedikit. Misalnya sholat ragu apakah sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat, maka disuruh ngambil yang sedikit, yang yakin. Ya. Kalau 2 apa 3 berarti disuruh ngambil yang sedikit berarti 2. Ya. Nah, kemudian nanti sujud sahwi. Itu kan di dalam kitab-kitab fikih kan seperti itu. Nah, gimana? Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, kata beliau, di sini kita harus membedakan antara was-was dan keraguan. Kalau keraguan itu hanya terjadi sesekali. Kita semua mungkin pernah mengalami yang namanya syak itu ya, keraguan dalam sholat. Kalau yang tadi itu misalnya ini rakaat kedua atau ketiga gitu. Itu kan kita sendiri sesekali mesti mengalami ya keraguan semacam itu. Ini satu hal, tapi ada hal lain yaitu was-was yang sangat akut. Itu penyakit penyakit kejiwaan ya.
penyakit maradun nafsi itu di sini. Solusinya tentu saja kedua hal tersebut solusinya berbeda. Kalau hanya ragu saja, itu memang betul ragu itu yang ambil yang paling sedikit dan kemudian sujud sahwi. Adapun orang yang was-was yang sangat parah, maka ketika dihinggapi was-was tadi itu apapun kondisinya tetap sah gitu. Misalnya gini, sudah niat atau belum? Kalau orang was-was itu dihukumi sudah gitu. Niat atau belum ya pokoknya sudah gitu. Banyak orang yang karena saking dalamnya memikirkan keabsahan sholat secara fikih, itu kadang-kadang kena penyakit seperti ini. Kadang sudah tasyahud itu mikir lagi, tadi itu takbiratul ihram apa enggak? Gitu. Tadi itu sebelum takbir itu niat atau belum? Gitu. Pokoknya kalau orang was-was ya udah, kalau was-was seperti itu anggap aja sudah gitu. Dan itu dalam semua hal ya, dalam semua hal, baik itu toharo, sholat dan seterusnya. Pokoknya was-was ini harus dihilangkan dari hati kita. Gitu. Dan jangan pernah lihat ke belakang. Gitu. Intinya orang was-was itu solusinya di sini beliau nulis walatal tafid fi sholatika au ayyin min ibadatika ilal waro. Jangan pernah melihat ke belakang intinya. Orang was-was itu jangan melihat ke belakang. Pokoknya tatap ke depan. Kalau niat atau belum, sudah niat. Sudah pakai sarung, pakai peci, kalau laki-laki atau perempuan pakai mukena, sudah menggelar sajadah, itu ya berarti sudah niat. Itu aja. Itu kalau was-was ya. Itu ya. Oke. Kemudian itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah soal hukum perempuan yang haid atau junub membaca Al-Quran dengan niat dzikir. Itu hukumnya gimana? Kata beliau, bagi perempuan yang haid dan junub membaca Al-Quran diniati dzikir itu boleh, gitu. Tapi itu berlaku untuk ayat-ayat tertentu, misalnya ayat doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Adapun seumpama membaca Al-Qur'an satu juz atau satu surat niatnya untuk zikir, nah itu nggak bisa. Itu nggak mungkin orang baca suratul Baqarah niatnya hanya zikir, itu kan nggak mungkin. Itu. Jadi bagaimana ya kalau Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, silahkan aja itu bisa diniati zikir. Atau baca bismillah bisa diniati zikir. Tapi kalau baca Al-Qur'an satu juz penuh kan nggak mungkin satu juz itu diniati zikir. Itu. Kalau bisa diniati zikir ya apa bedanya? Berarti kan nggak ada bedanya haid dan tidak haid. Itu. Nah, kalau untuk orang yang sedang menghafalkan Al-Quran, solusinya gimana? Ya bisa mendengarkan dari temannya atau mendengarkan dari rekaman. Kalau sekarang sih gampang ya, mencari rekaman Al-Quran kan mudah ya. Sekarang di HP, di komputer, jadi tidak perlu khawatir orang-orang yang haid itu tetap bisa menambah hafalannya dengan cara-cara yang diperbolehkan. Seperti tadi, hanya mendengarkan saja. Oke, paham ya? Oke, itu terkait dengan orang haid. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan tato. Itu. Qara'tu fatwakum hawal wasyami wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin wa qultum annahu najisun. Fa kaifa hakamta bi najasatihi hal min nahyatil mawad al-mustakhdama fihi am min madza ilman bi anni la a'rifu 'anil mawadil mustakhdamati fihi ayyu syai'in wa idza kana najisan fa min ayyin anwa'in najasati huwa. Itu. Beliau dalam sebuah fatwanya, ini fatwanya akan ada di belakang, justru klarifikasinya ada di depan.
Jadi gini, kan Anda mengatakan bahwa tato itu kan najis. Itu sebabnya apa? Tato itu dihukumi najis. Apakah disebabkan karena benda yang dipakai untuk membuat tato itu, atau bagaimana? Kalau misalnya najis itu najis apa? Gitu. Tato itu kan bukan kotoran hewan, bukan kotoran manusia, bukan darah, bukan apa. Terus najisnya itu tergolong najis apa? Gitu. Nah, jawaban beliau, innal wasyama bima annahu al-ma'ruf al-mutadawil huwa idkhalu maddatin muayyanatin hiya naw'un minal kuhuli dakhila uruqid dami fayatalawna dzalikal makan minal jismi bilaunihi. Tato itu, umumnya tato, sebagaimana yang berkembang di masyarakat, itu adalah memasukkan sebuah benda, ya, semacam misalnya alkohol atau serbuk lah, ya, ke dalam kulit, ya. Kan biasanya kan dilukai dulu, ya. Misalnya mau bikin tato itu biasanya dilukai dulu, setelah dilukai kemudian dikasih serbuk, ya, atau dikasih cairan. Itu. Orang bikin tato kan biasanya begitu. Nah, otomatis ketika benda itu ditaruh di dalam kulit, itu otomatis akan bercampur dengan darah. Nah, pada saat jatuh ke dalam darah itulah benda tersebut menjadi mutanajis, ya, menjadi terkena najis. Maka jisim yang ada itu menjadi najis semuanya, itu bersama dengan darah. Tuh. Nah, karena kemudian membentuk tato, barang najis tadi, serbuk tadi itu ada di sini bersama dengan darah, maka tato itu disebut sebagai barang najis. Tuh. Tuh. Jadi itu penjelasan soal tato itu. Adapun amal wasyamus sathi asy-syai'a fil mujtama'at al-gharbiyah walladzi ya'tamidu fiha 'ala rasmi wa talwin as-sathi fa huwa laysa wasyaman. Kecuali adalah tato yang dibuat menggunakan misalnya cat gitu atau stiker, ya. Nah, yang ada di atasnya kulit lah, tidak sampai melukai kulit. Maka kalau yang dimaksud itu tato yang seperti itu, maka tidak najis gitu. Tapi ya jadi intinya ada dua tato, ya. Tato yang pertama itu adalah tato yang digunakan cara pembuatannya dengan melukai tubuh dulu, kemudian ditaburi serbuk atau cairan. Nah, itu otomatis najis itu. Tato seperti itu najis. Adapun yang kedua adalah tato yang menggunakan cat atau menggunakan stiker, maka itu tidak najis. Itu. Ini pembahasan dari sisi najis atau tidaknya. Tapi kalau pembahasan-pembahasan lainnya ya tersendiri. Jadi misalnya ini kan belum membahas soal kalau yang najis tadi jelas, ya. Berarti kan sholatnya menjadi tidak, orang yang pakai tato itu jelas sholatnya menjadi tidak sah karena dia membawa najis. Itu. Terus kemudian seandainya tatonya tadi menggunakan stiker, maka memang itu tidak najis. Tapi kalau sampai menghalangi sampainya air kepada anggota badan, anggota wudhu, ya, atau mandi jinabat, maka itu membuat wudhu atau mandi jinabatnya berarti tidak sah. Karena ada anggota badan yang tidak terkena basuhan. Itu. Makanya ya sudahlah, nggak usah kita itu main-main tato kan. Nggak usah ditato segala, mau buat apa gitu kan. Apalagi kalau seandainya tato itu termasuk kebiasaannya orang-orang fasik, maka kita sebaiknya menghindari, ya. Kalau misal ya selama ini kan tato itu kan identik dengan orang-orang yang inilah nggak benar, ya, preman dan seterusnya. Makanya ya udahlah, mau buat apa sih kita pakai tato segala gitu. Nggak usah gitu. Oke, itu paham ya terkait dengan tato. Kemudian berikutnya di 311.
Asaruh tifali khuruji najasatin minal mayyiti ala sihhatis sholati alaihi. Ini ada penanya yang menanyakan begini. Kami ini di Hadramaut, di Yaman. Ya, Hadramaut ini tempat yang sangat masyhur ya, di Yaman. Hadramaut inilah tempat yang melahirkan para habaib yang sampai ke Indonesia. Itu Hadramaut. Kalian sebutkan nama Habib siapa di Indonesia, kakek moyangnya pasti dari Hadramaut, kebanyakan. Ya. Hadramaut salah satu provinsi yang ada di Yaman. Banyak ulama-ulama yang habaib yang lahir di sana, di Hadramaut. Ya. Karena dulu Sayyid Isa al-Muhajir, keturunannya Sayyidah Fatimah itu hijrah dari Hijaz ke Yaman. Makanya keturunannya banyak di Yaman. Habaib ini banyak di Yaman, khususnya di provinsi Hadramaut. Hadramaut itu terdiri dari dua kata, hadoro dan maut. Hadoro itu datang, maut itu kematian. Datangnya kematian. Kenapa disebut dengan datangnya kematian? Karena dulu kisahnya adalah ketika Nabi Hud masuk ke wilayah tersebut, kemudian Nabi Hud meninggal di tempat tersebut. Makanya disebut dengan datangnya kematian. Itu. Sampai sekarang makamnya Nabi Hud itu ada di sana, di Hadramaut, dan biasanya diziarahi oleh para santri, termasuk santri-santri dari Indonesia yang ada di Yaman. Di musim-musim tertentu itu mereka ziarah ke Nabi Hud. Nah, ini ada penanya dari Hadramaut. Nahnu fil Hadramaut ba'da takfinil mayyit nusalli alaihi mubasyaratan qabla dhihabi bihi ilal masjidi khaufan min khuruji najasatin minhu qabla salati alaihi. Kami ini di Hadramaut, setelah kami mengkafani mayit, kami langsung sholati mayit itu sebelum diberangkatkan ke masjid. Kenapa? Karena kami khawatir mayit itu akan mengeluarkan najis sebelum disolatkan. Itu. Apakah seandainya najisnya keluar, itu sholat kepada mayit itu sah atau tidak? Kemudian beliau menjawab bahwa sudah menjadi ijma'nya para ulama bahwa sholat kepada mayit itu tidak sah kecuali setelah mayit tersebut dimandikan. Dan ketika memandikan mayit itu harus dibersihkan dari semua najis. Nah, kalau sudah dimandikan dan sudah dihilangkan semua najisnya, maka boleh disolatkan. Tidak ada urusan kalau seumpama setelah dimandikan ternyata keluar lagi najisnya, nggak ada masalah. Sholati aja tetap. Misalnya setelah dimandikan, mayitnya ternyata mengeluarkan darah atau mengeluarkan kotoran, misalnya setelah dimandikan itu gimana? Boleh tetap sholati aja, nggak masalah. Gitu ya. Kalau misalnya orang yang terbunuh karena terbunuh ya kan, misalnya atau kecelakaan kan, kadang-kadang kan sudah dimandikan masih keluar darahnya kan, itu nggak masalah. Udah, yang penting sudah dimandikan, sudah dibersihkan dari najis, sholati aja. Urusan keluar lagi najisnya nggak masalah. Atau kadang-kadang yang keluar najisnya itu biasanya itu ya, kalau misalnya memandikannya itu tidak diurut perutnya. Ada yang pernah mandikan mayit nggak? Jadi mandikan mayit itu salah satunya harus diurut ini perutnya sampai keluar kotorannya, baik dari kubul maupun dari dubur, itu diurut sampai keluar kotorannya. Saya udah beberapa kali memandikan mayit, jadi sedikit lah. Jadi itu. Nah, kalau biasanya kadang-kadang kalau misalnya lupa tidak diurut, itu bisa keluar kotorannya. Itu setelah dimandikan, karena mandikannya nggak bersih, itu setelah digotong misalnya, setelah diangkat itu baru tertekan perutnya itu keluar kotorannya. Itu. Nah, itu gimana itu? Ya tetap disolati, nggak masalah. Itu. Tidak harus maksudnya nggak harus diulangi dimandikan lagi, ya dibersihkan najisnya, tapi nggak harus diulangi mandi lagi.
Kemudian berikutnya adalah soal syahid ya, min ahkami syahid. Pertanyaan nomor 312. Hal man yuqtalu biyadi ahadil mujrimina zulman wa adwanan lahu hukmu syahid min haitsu annahu la yughsalu wa la yukafanu wa la yusalla alaihi. Apakah orang yang terbunuh di tangan orang-orang yang zalim dan di tangan musuh itu dihukumi syahid atau tidak? Maksudnya apakah memang dia tidak harus dimandikan, tidak dikafani dan tidak disolati? Nah, jawaban beliau, yang dimaksud syahid secara istilah fikih ya, itu adalah yang terbunuh di medan pertempuran di antara umat Islam dan musuhnya umat Islam. Itu. Jadi syahid secara istilah itu seperti itu. Itu syahid dunia akhirat ya. Kalau syahid yang akhirat saja ya ada gitu. Tapi kalau syahid itu hanya syahid akhirat, itu mayitnya itu jenazahnya ya diperlakukan sebagaimana orang meninggal biasanya. Orang yang meninggal pada saat melahirkan itu syahid. Meninggal karena tenggelam itu syahid. Meninggal karena tertimpa bangunan yang roboh itu syahid. Meninggal karena sakit perut itu syahid. Dan meninggal karena pandemi itu juga syahid. Syahid hukumnya, tapi syahidnya adalah syahid ukhrawi, ya syahid akhirat. Maksudnya gimana? Ya dia dapat mendapatkan pahala syahid, tapi jenazahnya diperlakukan sebagaimana orang yang meninggal biasanya, tidak seperti yang syahid dunia akhirat. Kalau yang syahid dunia akhirat inilah yang meninggal di dalam medan pertempuran. Kalau orang yang meninggal di dalam medan pertempuran, umat Islam melawan musuhnya, dan itu tujuannya harus li'la'i kalimatillah ya, untuk meninggikan kalimat Allah, seperti perang-perang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para imam setelahnya. Nah, itu dihukumi syahid. Kalau yang syahid seperti itu cukup dikuburkan gitu, beserta dengan darah dan beserta dengan pakaiannya, tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah, jadi ini pertanyaan yang ini dan pertanyaan di bawahnya itu dalam konteks perang Suriah ya. Banyak sekali kan orang meninggal ketika perang Suriah itu, banyak orang meninggal terbunuh oleh lawan politiknya itu, baik yang mendukung pemerintah maupun oposisi. Itu tidak diperlakukan seperti syahid. Kemudian berikutnya 313 adalah soal memandikan mayit yang jasadnya sudah tercerai-berai. Orang yang meninggal karena misalnya seperti kena bom, kalau yang di sini, itu gimana? Kan katanya kalau orang yang meninggal kena bom, jasadnya kan rusak ya. Itu katanya tetap harus dimandikan, disolati dan seterusnya. Itu gimana caranya gitu? Penanya ini menanyakan gimana caranya itu memandikan orang yang jasadnya itu sudah tercerai-berai dan menjadi potongan-potongan kecil. Ya. Dulu ngeri, saya dulu sempat ngalami ya, 1,5 tahun saya itu ngalami perang Suriah. Waktu itu kalau habis ada bom itu Masya Allah ya, ada yang tinggal tangan, tinggal kaki, kadang yang paling ngeri itu kalau jeroan-jeroan itu ya, itu gimana memperlakukan orang-orang meninggal seperti ini gitu. Nah, kata beliau, kalau seandainya kondisi mayitnya itu nggak mungkin dimandikan, maka ya sudah, gugur kewajiban memandikan, tapi sholatnya tetap harus disolati atas nama jenazah tersebut. Itu ya. Atau kalau di Indonesia juga bisa lah, kasus seperti ini kan juga bisa terjadi di tengah-tengah kita. Contohnya apa? Ya, contohnya orang yang meninggal kecelakaan itu. Ya. Alhamdulillah, misalnya orang kecelakaan terlindas truk, itu kan jasadnya rusak gitu. Itu gimana? Ya kalau memang sudah nggak mungkin memandikan, ya nggak usah dimandikan. Gugur kewajiban memandikannya,
dan kemudian tapi tetap wajib disolati. Gitu. Oke, selesai ya. Kemudian berikutnya adalah 314 soal hukum menguburkan jenazah di dalam masjid. Itu. Dan hukum sholat di masjid yang ada makamnya. Itu gimana? Itu. Jawaban beliau begini. Ada dua permasalahan. Yang pertama adalah hukum membangun masjid di dalam kuburan atau menguburkan mayit di dalam masjid. Dua-duanya adalah perbuatan yang haram, tidak diperbolehkan. Maksudnya gini, bangun masjid di tengah pemakaman, di tengah makam itu nggak boleh. Begitu juga sebaliknya, menguburkan mayit di dalam masjid itu juga tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau seumpama makamnya sudah ada lebih dulu, maka membongkar makamnya ini juga nggak boleh. Gitu. Misalnya memang makam itu sudah ada lebih dulu di situ, di dalam masjid. Ya udah, kalau itu sudah ada di situ itu nggak boleh untuk dibongkar, digali makamnya, nggak boleh. Karena kan ada beberapa ya, memang yang seperti yang saya dulu alami di Syria itu, makamnya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi itu di dalam masjid. Kemudian makamnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu di masjid, meskipun di basement ya, di basement. Masjidnya di atas, di lantai atas. Dan memang makamnya sudah ada lebih dulu di situ. Setelah ada makamnya orang soleh, kemudian di sekitarnya dibangun masjid. Itu. Persoalan yang kedua adalah sholat di kuburan. Itu juga nggak boleh. Itu. Maksudnya yang nggak boleh itu gimana? Sekiranya jarak antara kita dengan kiblat itu dihalang-halangi oleh kuburan, itu nggak boleh. Jadi sholat menghadap kuburan itu juga nggak boleh. Baik itu di dalam masjid atau di luar masjid. Adapun seandainya kuburannya itu ada di belakangnya orang sholat, maka nggak masalah. Jadi misalnya kalau di Indonesia misalnya makamnya itu ada di sebelah timurnya masjid, nah itu nggak masalah. Tapi kalau makamnya itu ada di barat masjid, artinya di arah kiblat kita, nah itu tidak boleh. Baik di masjid maupun di luar masjid. Intinya sholat itu ya tidak boleh menghadap makam, ya, tidak boleh menghadap kuburan. Kalau kuburannya ada di belakang nggak apa-apa, silahkan. Ya. Nah ini harus diperhatikan karena di beberapa tempat itu terjadi ya penguburan di dalam masjid. Ini terjadi. Padahal sebagaimana tadi sudah disebutkan, nggak boleh hukumnya menguburkan mayit di dalam masjid atau membangun masjid di dalam di area di tempat pemakaman lah. Dan kemudian dilarang juga sholat menghadap kuburan. Itu. Kalau misalnya dari kuburan ya taruh belakang kuburan ini, kita sholatnya ada di depannya kuburan. Jangan kuburannya ada di depan kita, tapi kuburan itu ada di belakang. Oke, kemudian 317 adalah soal hukum menarik sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain. Itu gimana hukumnya? Nah, beliau begini, hukum menarik kembali apa yang sudah kita berikan kepada orang lain dan sudah diterima oleh orang lain tersebut, itu hukumnya tidak boleh. Itu nggak boleh. Kebolehan untuk menarik kembali hibah atau sedekah itu hanya hibah atau hadiah itu hanya bagi satu orang, yaitu seorang tua ya, ayah memberikan sesuatu kepada anaknya lalu kemudian ditarik lagi, itu boleh. Itu
tapi hanya orang tua kepada anak. Kalau orang lain, kita kepada sesama teman misalnya, itu ya nggak boleh ditarik lagi. Kalau sudah diterima oleh orangnya, nggak boleh kita tarik lagi. Gitu. Paham ya? Baik hibah maupun hadiah. Gitu. Kalau sudah diterima orang lain, ya nggak boleh ditarik lagi. Kecuali bagi orang tua kepada anaknya. Gitu. Terus kemudian 320. Ada orang yang bersumpah, saya janji, saya sumpah nggak akan membantu ibu saya, perbuatan apapun. Dia sudah saking emosinya, dia janji seperti itu. Saya pokoknya nggak mau hubungan apapun dengan ibu saya, gitu. Karena emosi. Gitu. Tapi kemudian lama-lama hatinya itu terenyuh, gitu. Nah itu gimana? Apa namanya? Solusinya itu. Jawaban beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man halafa ala syai'in summa ra'a syai'an khairan minhu, falyatil ladzi huwa khairun wal yukaffir." Sabarang siapa yang bersumpah atas sesuatu, kemudian dia melihat ada hal yang lebih baik, maka lakukan hal yang lebih baik itu, dan kemudian dia harus kafarah. Itu. Jadi dalam kasus tadi, janji tidak mau membantu ibunya, ya harus dilanggar. Wong bantu ibunya itu hukumnya wajib dan jelas lebih baik. Itu. Tinggal bayar kafarat. Kafaratnya apa? Kafaratnya adalah memberikan makan kepada 10 orang fakir. Itu. Kalau tidak mampu memberikan makanan kepada 10 orang fakir itu tidak mampu, maka dia harus berpuasa 3 hari. Tidak harus berturut-turut. Itu. Kafaratnya ya. Seperti itu. Jadi ini kan kadang-kadang terjadi ya. Saking emosinya dia bukan hanya kepada orang tua tapi juga kepada teman. Atau kepada saudara. Misalnya saking emosinya, udah pokoknya saya mau putus persaudaraan. Nggak akan nyapa lagi, nggak akan ngapus. Udah putuslah hubungannya gitu. Nah itu janji-janji yang semacam itu apa namanya, kata sabda Nabi tadi itu, man halafa ala syai'in summa ra'a syai'in khairan minhu falyatil ladzi huwa khairun wal yukaffir gitu. Kalau seumpama apa namanya, seseorang itu bersumpah untuk kemudian melihat ada sesuatu yang lebih baik, maka dia harus melakukan sesuatu yang lebih baik tadi dan membayar kafarat. Kafaratnya memberikan makan kepada 10 orang fakir, kalau tidak mampu berpuasa 3 hari. Itu. Kemudian berikutnya, ini yang menjadi salah satu tema kajian pada malam hari ini adalah soal menggunakan alat-alat musik. Yang pertama adalah seruling. Ada penanya mengatakan begini, ana rajulun a'malu fi ihya'il hafalat al-islamiyah wa nastakhdimu ma'ana ma yusama an-nai wa anta a'lamu bil wad'i alladhi na'ishuhu min hubbi syabab li hadhil umur. Jadi intinya gini, saya itu seorang laki-laki yang bekerja menghidupkan bekerja untuk menghidupkan pesta-pesta keislaman itu. Dan kami ini menggunakan seruling ya. Dan Anda sendiri tahu bahwa anak-anak muda kita itu menyukai seruling ini. Apakah ada larangan untuk menggunakan seruling? Itu. Jawaban beliau adalah la haraja fi isti'malin nai fi ahadi ra'yaini fil madhhab Syafi'i wa la'allahu ar-ra'yul aswab. Jawaban. Jadi terjemahannya la haraja, tidak ada masalah kamu menggunakan seruling menurut salah satu pendapat di dalam madhab Syafi'i. Itu. Jadi kalau seruling saja itu nggak masalah. Menurut salah satu pendapat di dalam madhab Syafi'i. Berikutnya pertanyaannya masih soal musik dalam narasi yang lebih umum. Duwabitun fi isti'malil alat al-musiqiyah. Sebetulnya parameternya apa sih penggunaan alat musik ini? Itu. Yang pertama ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh penanya. Yang pertama adalah hukum jual beli alat musik.
itu apa. Yang kedua, hukum mempelajari musik. Kan ada kan sekolah musik atau latihan musik itu kan ada. Yang ketiga adalah hukum mendengarkan musik. Itu seperti apa? Jawaban beliau, qala jumhurul ulama bi annahu la yajuzu isti'malul alat al-musiqiyah allati hiya min da'bil fusaqi wal majani wa alatul kaman minha. Jadi begini. Menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat musik, tapi ada catatannya di sini yang menjadi ciri-cirinya orang-orang fasik. Itu. Jadi yang menjadi ciri-cirinya orang nakal, musik-musik yang identik dengan orang-orang nakal, orang-orang fasik itu tidak boleh menurut jumhur ulama. Itu. Dan kalau sesuatu itu tidak diperbolehkan penggunaannya, maka jual belinya juga tidak diperbolehkan. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana terkait dengan alat-alat musik yang tidak identik dengan orang-orang fasik. Ya jelas boleh kalau itu. Ya. Jadi persoalan musik ini memang kalau kita baca, yang pertama persoalan musik ini menjadi khilafiyah antara para ulama. Ada ulama yang mengatakan alat-alat musik itu haram. Kenapa? Karena menjadi identitasnya orang-orang fasik. Biasanya orang yang main musik itu orang fasik zaman dulu ya. Nah, tapi ada juga ulama yang secara umum itu memperbolehkan musik. Seperti Imam Ibnu Hazm itu mengatakan bahwa musik itu nggak masalah, tidak apa-apa gitu. Nah, zaman tentu terus berubah ya. Dulu musik itu diharamkan, memang alasannya salah satunya adalah bisa melalaikan Tuhan, ya, melalaikan Allah. Jadi gini, kronologinya. Setiap hukum itu kan pasti ada kronologinya. Nah, dulu itu pada saat Nabi sedang khutbah, tengah-tengahnya khutbah, itu datang rombongan dagang dari luar kota. Rombongan dagang itu membawa barang dagangan, untuk menarik pembeli itu dilakukan pemutaran musik. Pada saat pemutaran musik itulah sahabat yang lagi pada dengerin khutbah itu lari berbondong-bondong menuju tempat pemutaran musik tadi, meninggalkan Nabi yang sedang khutbah. Sampai dari ribuan sahabat yang mengikuti sholat Jumat itu tinggal sisa 12. Itu 12 saja yang masih bertahan. Yang lain lari semua ngejar pemutaran musik itu. Nah, makanya musik itu dianggap sebagai sesuatu yang melalaikan Tuhan. Itu. Makanya dulu diharamkan. Itu. Kronologinya seperti itu. Makanya dalam terminologi fikih, musik itu disebut alatul malahi. Malahi itu yang melalaikan. Itu. Nah, kesimpulannya, semua hal yang melalaikan itu ya nggak boleh. Kalau seumpama game online itu membuat Anda lupa sholat, lupa ngaji, nah itu game online juga haram. Gitu. Karena itu disebut dengan alatul malahi. Atau nonton film drama Korea. Perempuan nih biasanya. Nonton drakor, kalau sampai melalaikan sholat, melalaikan ngaji, itu juga menjadi hal yang haram. Sebaliknya, kalau seumpama musik itu menjadi alat untuk mengingat Tuhan, seperti yang dilakukan oleh para ulama tasawuf, tidak ada larangan. Gitu. Atau menjadi alat untuk sholawat, ya nggak masalah. Seperti yang dilakukan oleh Habib Syekh dan yang lain-lain. Nggak masalah. Gitu. Wong itu bisa, justru sebaliknya. Bukan melalaikan Tuhan, tapi mengingat. Jadi intinya apa? Intinya itu bergantung pada konteksnya. Kalau kita itu mendengarkan musiknya itu musik apa itu misalnya? Ya pokoknya yang berbau-bau identitas orang-orang fasik, maka ya jelas nggak boleh. Gitu. Tapi kalau musik itu mendatangkan kebaikan, ya tidak ada larangan. Gitu. Elat larangannya tidak ada. Gitu.
Jadi seperti itu ya terkait dengan musik. Nah, intinya tergantung konteks. Dari kisah itu juga gimana ya, orang Nabi sedang khutbah zaman itu, Nabi yang sedang khutbah dan pendengarnya adalah sahabat. Itu loh, sahabat tuh lari. Makanya kita nanti suatu saat menjadi pengajar, menjadi dai, menjadi guru, jangan putus asa kalau muridnya itu males ngaji. Wong sudah ada contohnya. Zaman Nabi yang sedang khutbah, dan Nabi itu makhluk yang manusia yang terbaik. Rasulullah ya, utusannya Allah. Dan pendengarnya adalah para sahabat, makhluk-makhluk yang paling utama. Itu saja Nabi itu ditinggalkan. Gitu. Apalagi kita, apalagi masyarakat kita. Yang menyampaikan kita, pendengarnya masyarakat kita. Jadi harus sabar. Suatu saat ya, harus sabar. Nah, uniknya itu waktu itu sahabat kan ditanya, apakah kalian itu benci Nabi atau gimana? Itu kok Nabi lagi khutbah kalian lari sendiri, malah kalian tinggalkan, kalian campakkan Nabi itu khutbah sendirian. Itu. Jawaban mereka, enggak, kami ini enggak benci sama Nabi. Gitu. Tapi kalau pengajiannya Nabi ini kan kami bisa ikuti setiap hari. Tapi musik ini kan adanya kalau ada rombongan saja. Gitu. Zaman itu sahabat jawabannya seperti itu. Oke ya, berikutnya 328. Jadi perempuan itu kan dalam hukum fikih kalau bepergian jauh itu harus ditemani oleh mahram. Nah, gimana seandainya perjalanannya ditemani mahram lalu kemudian ditinggal? Boleh atau tidak? Jawaban beliau adalah boleh. Jadi misalnya mau pergi haji, kalau yang di sini dicontohkan adalah haji. Dari Jakarta ke Madinah misalnya atau ke Mekah atau ke Jeddah itu ditemani oleh mahram. Kemudian sesampainya di sana mahramnya pulang. Itu gimana? Boleh. Boleh. Oke, kemudian 330 sampai berikutnya 5 pertanyaan ini banyak menyangkut perempuan ya. Ada perempuan yang menanyakan, dia itu perempuan, saya ini perempuan, gitu kata dia. Tapi usia saya 20 tahun, tapi di janggut saya itu tumbuh rambut, gitu. Tumbuh jenggot. Ini kan nggak pantas, gitu. Boleh nggak saya hilangkan, gitu, menggunakan laser? Gitu. Jawaban beliau, selama dokter itu dan spesialis menganggap itu adalah kelainan dalam jisim, maka boleh dihilangkan. Gitu. Dan jelas kalau perempuan di janggutnya itu tumbuh jenggot, ya itu jelas gangguan. Silahkan aja kalau mau dihilangkan, gitu. Nggak masalah. Gitu. Maksudnya dihilangkan ini hilangkan secara paten ya, menggunakan laser. Nggak masalah. Oke, kemudian 331 hukum menggunakan pacar. Pacar itu maksudnya pacar itu loh ya. Pacar itu bukan pacar pasangan, maksudnya pacar yang buat kuku, pacar yang buat dilukis di kulit, itu hukumnya gimana? Itu. Atau pacar yang ini dibuat mewarnai rambut ya, bagi perempuan. Apakah pacar atau celak ya, celak. Kemudian maskara itu menghalang-halangi masuknya air wudhu atau tidak? Jawaban beliau adalah na'am yajuzu an tatazayyanal mar'atu bil barukati. Ya, boleh bagi perempuan untuk menghiasi diri, mempercantik diri menggunakan pacar. Tapi untuk siapa? Li zaujiha, untuk suaminya. Au li jam'in minan niswati, atau untuk perempuan-perempuan yang lain. Bukan untuk laki-laki umum lah ya intinya ya. Bukan untuk dipamerkan di Instagram atau seterusnya. Gitu. Dan kalau setahu saya, kata beliau, ini celak itu
dengan segala macamnya ya, itu tidak menghalangi masuknya air wudhu kepada kulit. Gitu. Jadi tidak masalah, boleh-boleh saja. Gitu. Jadi pacar itu kalau yang pacarnya pakai daun yang ditumbuk itu nggak menghalangi air wudhu, boleh, silahkan. Tapi biasanya kalau yang pakai apa namanya ya, mereknya dulu itu kalau nggak salah Cilak atau apa itu ya, Cilak itu dulu yang dipakai kayak cat gitu. Itu menghalangi wudhu kalau itu. Atau sekarang itu biasanya pakai itu ya, tempelan plastik itu kayak stiker. Nah, itu jelas menghalangi air wudhu kalau itu. Jadi kalau tidak menghalangi air wudhu maka nggak masalah. Kalau menghalangi air wudhu berarti setiap kali mau wudhu harus dihapus dulu. Paling enak ya pakai daun pacar itu ya. Jadi nggak masalah. Mau dilukis, mau diapa, tapi tidak menghalang-halangi keabsahan wudhu. Berikutnya adalah hukum menyemir rambut dengan warna hitam bagi laki-laki. Penanya mengatakan, boleh nggak sih saya menyemir rambut saya dengan warna hitam? Warna asli rambut saya memang hitam gitu. Dan boleh nggak menipiskan ini jambang karena terlalu lebat. Gitu. Jawaban beliau, nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisawghi sya'ri indal masyib. Rasulullah memang menyarankan bagi laki-laki untuk menyemir rambutnya yang sudah beruban. Tapi Rasulullah melarang menggunakan warna hitam. Jadi silahkan aja mau menyemir rambut pakai warna-warna merah, hijau, tapi jangan menggunakan warna hitam. Karena ya dikhawatirkan ada unsur penipuan ya, orang sudah tua karena rambutnya diwarnai hitam dikiranya masih muda gitu dan seterusnya. Tapi kalau kecuali ya, pengecualiannya adalah bagi prajurit itu. Zaman dulu kan prajurit kalau mau perang itu disemir biasanya supaya kelihatan pasukannya masih muda-muda gitu. Tenaganya masih kuat. Itu boleh. Itu zaman dulu ya, perspektifnya orang dulu. Kalau sekarang perang kan sudah pakai senjata ya, nggak pakai fisik. Sekarang itu mungkin pasukan-pasukan yang rambutnya putih itu malah mengerikan ya, karena dia pengalamannya sudah lebih banyak, keahliannya lebih banyak. Gitu. Lihat aja kok sekarang itu panglima-panglima militer, saya kira banyak yang rambutnya putih juga nggak diremehkan gitu. Kalau dulu mungkin rambutnya putih itu diremehkan, udah tua, fisiknya lemah. Nah, sekarang kan perang itu menggunakan skill ya. Apalagi sekarang itu perangnya bukan perang konvensional lagi, bukan perang tubuh, tapi perangnya perang asimetris dalam semua hal. Perang menggunakan IT, perang menggunakan propaganda, itu perang menggunakan media. Ya. Kalau itu nggak butuh kemampuan fisik, tapi skill dan otak ya. Oke, kemudian berikutnya 333 adalah hukum menyambung rambut. Jadi ada perempuan yang bertanya, saya ini perempuan, bentar lagi saya mau nikah. Suami saya itu menyukai rambut yang panjang, itu. Sedangkan rambut saya ini pendek dan tipis. Boleh nggak saya menyambung rambut saya ini supaya suami saya itu suka? Itu. Jawaban beliau adalah yajuzu antastajibi li rughbati zaujika biwasli sya'rika bighairihi. Boleh kok. Boleh bagi Anda untuk mengikuti kemauan suami Anda menyambung rambut. Tuh. Pakai pakai wig ya, atau pakai apa sih? Ya pokoknya rambut palsu lah itu. Syaratnya harus rambutnya memang harus palsu, bukan rambut asli ya. Harus rambut yang sintesis atau rambut apalah gitu ya, bukan rambut asli. Gitu. Dan itu bisa ini kok tetap dapat keindahannya. Gitu.
Kemudian terakhir nomor 334 adalah ini mestinya pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, yaitu soal tato. Tato ini pertanyaannya disampaikan orang Indonesia ya. Mungkin memang kebanyakan banyak orang pakai tato ini orang Indonesia ya. Video Latifi Indonesia, kasirun minan nas yastaushimuna lawashama fi ajsamihim. Di negara saya Indonesia, banyak orang itu menggunakan tato untuk ditaruh di badannya. Para ulama di sini, terutama di kampung, itu memperdebatkan apakah wudhunya orang yang bertato itu sah atau tidak. Sebagian mengatakan sah, sebagian tidak. Ini gimana pendapat panjenengan? Pendapat Anda gimana, Syekh? Jawaban beliau adalah tato itu menyebabkan najisnya kulit yang menjadi tempat tato itu. Misalnya tato di sini kan, ini dilukai dulu sampai berdarah semuanya, baru kemudian serbuk ditaruh, ya otomatis yang sini kan jadi najis. Gitu. Maka itu bisa menghalangi keabsahannya sholat dan keabsahannya wudhu. Gitu. Kalau misalnya di anggota wudhu ya. Nah, karena membawa najis, ya otomatis menghalangi keabsahannya sholat. Tapi seumpama ada orang yang sudah ditato dari mulai kecil dan dia ketika dia sudah besar itu dia sudah kesulitan menghilangkan tatonya, maka ya udah sholatnya sah bagi dirinya, tapi dia tidak boleh menjadi imam. Itu paham nggak? Itu ya. Jadi Jadi intinya gini, tato itu ya najis. Tato itu najis. Karena najis, maka orang yang bertato sholatnya nggak sah. Itu. Tapi kalau seumpama orang itu ditato sejak kecil, dan ketika dia sudah besar itu dia sudah susah menghilangkan tatonya, maka ya sholatnya sah bagi dirinya. Tapi dia tidak boleh menanggung keabsahan sholatnya makmum. Intinya dia tidak boleh jadi imam lah. Gitu. Jadi seperti itu terkait dengan tato. Tato yang tadi dilakukan dengan melukai kulit. Adapun kalau tato itu bentuknya stiker, ya udah itu kan bisa dihilangkan dengan mudah dan tidak menjadi najis ya. Atau tato itu menggunakan cat gitu kan. Itu kan nggak najis, itu kalau dihilangkan pakai minyak selesai. Tapi tato sekarang kan sudah gampang ya. Tato zaman sekarang juga ada biasanya teknologinya lah, ada alat-alat untuk menghapus tato itu sekarang ada. Kalau dulu dulu itu pakai setrika ya. Wah, ngeri sekali dulu itu. Kalau orang mau menghilangkan tatonya itu disetrika kulitnya dulu. Sampai sampai meleleh kulitnya itu. Saya dulu tahu itu mantan preman itu di setrika. Sekarang ada cara yang lebih halus. Bisa menggunakan alat untuk menghilangkan tato itu lebih mudah. Seperti itu. Baik, mungkin sekian ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan disampaikan. Kalau tidak ada kita tutup. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu soal ekonomi dan ekonomi syariah dan transaksi keuangan. Ya. Al-iqtisad wal muamalat al-maliyah. Silahkan jika ada disampaikan. Kalau tidak ada maka kita cukupkan ya. Baik, saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Kita sambung lagi di hari Rabu yang akan datang, insya Allah Ta'ala, untuk pembahasan di bab keempat terkait dengan al-iqtisad wal muamalat al-maliyah. Sumaqala musannif ma hukmu adat tasarrufil amanah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.